Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini ya kita akan membahas benua Amerika setelah sebelumnya kita membahas mengenai benua, lalu samudra dan benua Asia ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan benua Amerika nanti akan kita buka bersama ya, berkaitan dengan apa sih, di mana sih letaknya, bentang alamnya, iklimnya ya, seperti yang sebelumnya. Nanti kita akan bahas tuntas semuanya mengenai benua Amerika itu sendiri. Nah, benua ini disebut juga benua merah ya. Nanti kita akan sedikit mengorek kenapa kok benua ini bisa disebut dengan benua merah ya. Langsung saja kita mulai ya. Interaksi antara negara-negara di benua Asia dan benua lainnya, kali ini kita akan membahas mengenai benua Amerika ya. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa ya, kalian dapat menunjukkan letak benua Amerika, dapat menjelaskan tentang alam benua Amerika, dapat mengidentifikasi keadaan iklim di benua Amerika ya, keadaan iklim itu seperti apa, lalu dapat menyebutkan flora dan fauna di benua Amerika, dapat menggambarkan keadaan penduduk di benua Amerika ya, keadaan penduduknya seperti apa nanti, lalu dapat memberitahukan kegiatan ekonomi di benua Amerika, apa saja sih yang dilakukan berkaitan dengan kegiatan ekonomi oleh para penduduk yang ada di Amerika ya. Lalu dapat mempresentasikan karakteristik benua Amerika, apa saja sih karakteristiknya di benua Amerika itu ya. Kok kayaknya benua Amerika ini kok kompleks ya. Lalu yang terakhir dapat menentukan negara-negara di benua Amerika ya. Di benua Amerika itu sendiri ada berapa negara, nanti ada berapa bagiannya, negara bagian apa, ada berapa pembagiannya ya, maksud saya beberapa pembagian di benua Amerika itu ada berapa ya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kembali lagi ke sini. Jadi ini pembagian benua ya, kemarin sudah kita bahas di video-video sebelumnya, yaitu ada julukan beberapa benua ya, ada 6 benua itu dengan sebutan warna masing-masing. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai benua Amerika ini ya, benua Amerika ya. Luasnya kurang lebih 42.292.000 km persegi atau 27,7% terhadap bumi ya. Ini membentang dari utara hingga ke selatan ya, dari utara hingga ke selatan, ini hingga ke selatan ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ya, jadi sebagaimana ada yang di selatan ini untuk Amerika, dan ada yang di utara ya, membentang dari utara ke selatan ya. Benua Amerika, nah ini ya, benua Amerika. Jadi benua Amerika itu merupakan benua terpanjang di dunia ya, karena wilayahnya seolah-olah menghubungkan daerah kutub utara dengan kutub selatan, seolah-olah ya, karena memang dekat ya. Kalau kita lihat di sini ini ya, mana sih, nah ini benua Amerika yang di sini nih ya, di sini ya, ini udah dekat dengan wilayah kutub ini ya, dekat ya. Benua ini disebut juga sebagai benua baru karena benua paling akhir ditemukan ya oleh Amerigo ya, diberi nama dari nama Amerigo Vespucci ya. Nah, ini membentang dari utara, ini dari utara ke selatan ya. Jadi ini mengenai benua Amerika. Kalau terbentuknya benua kemarin kan kita bahas bersama ya. Selanjutnya ya, letak.
letak astronomisnya benua Amerika itu ya, itu terletak antara, kita lihat ini ya, 72 derajat ya, 72 derajat. Jadi berada di sini nih, ini 72 derajat nih ya, di daerah sini ya, lintang utara sampai dengan 59 derajat ya, tuh. Dan 36 derajat bujur barat sampai 163 derajat bujur barat ya, dari 36 derajat sampai ya, ini 36 di sini ya, 36 sampai dengan 163 ya, sekitar sini loh. Dari sini ke sini loh, kok bisa gitu? Iya, karena menggunakan bujur barat ya. Bujur barat berarti dia bergerak dari timur ke barat. Kalau kita Indonesia bujur timur berarti bergerak dari barat ke timur. Jadi ini bujur timur ya, kalau arahnya ke barat berarti dia bujur barat ya, bujur barat ya. Kita lanjutkan letak geografisnya sendiri ya. Benua Amerika terletak di antara dua samudera, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik ya. Gimana itu? Nah ini ya, kalau sebelah utara ini ada Samudra Arktik. Arktik itu kutub utara, ingat jangan sampai kebalik lagi. Kalau Antartika itu kutub selatan. Dan ada Selat Bering ya, Selat Bering ya. Ini di timur, ini di sebelah timur ini Samudra Atlantik ya, Samudra Atlantik. Ini Samudra Pasifik ya, ini ya, ini Samudra Pasifik nih, ini Samudra Pasifik, yang ini Samudra Atlantik. Selatan itu ada kutub selatan ya, atau Antartika. Itu mengenai letak geografis ya. Ya, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah tentang alam ya. Untuk gunung dan pegunungan ya, daerah pegunungan banyak terdapat di bagian barat membujur dari utara ke selatan, yaitu pegunungan Alaska, Cascade ya, Cascade, Nevada, ada Rocky dan Andes ya. Sedangkan puncak tertinggi di benua Amerika ya, puncaknya ini ya, di Aconcagua dengan ketinggian 7035 meter dari permukaan laut. Itu untuk pegunungannya. Yang selanjutnya gurun. Amerika juga terdapat gurun juga, banyak gurun juga. Kalau kalian sering menonton film-film itu kan banyak melewati gurun ya. Itu ada gurun Great Basin, lalu gurun Mojave dan gurun Sonora. Adapun wilayah benua Amerika bagian selatan ya, untuk wilayah selatan sendiri itu ada Kaman di Chili yang merupakan gurun terkering di dunia, dan gurun Patagonia di perbatasan Chile dan Argentina ya. Itu untuk gurun yang ada di belahan selatan di benua Amerika. Untuk dataran tinggi sendiri ya, ini ada dataran tinggi Guyana di Amerika Selatan ya, ada dataran tinggi Meksiko di Amerika Tengah, ada Colorado di Amerika Utara, dan dataran tinggi Mato Grosso di Brasil. Ini ya, ada ya. Selanjutnya untuk dataran tengah dan sungai ya, di Amerika Utara terdapat dataran rendah Mississippi. Nah, Mississippi ini kalau kan lebih mengenal dengan nama sungai ya. Nah, lalu ada dataran rendah Paraná, Orinoco dan Amazon.
kemarin udah dibahas bahwa yang namanya dataran rendah itu identik atau lebih dekat dengan pantai, ya, dengan pantai. Kalau enggak pantai ya berarti ya sungai, ya, untuk dataran rendah. Kalau dataran tinggi kan jelas dia lebih identik dengan gunung, jajaran pegunungan, ya, bukan gunung tapi pegunungan, ya, jajaran gunung atau pegunungan. Nah, ini di Amerika Tengah terdapat semenanjung Yucatan, ya, sungai utamanya yaitu sungai Amazon dengan panjang 6.515 km di Brazil yang merupakan sungai terpanjang di dunia. Lalu sungai Mississippi, ada sungai Mackenzie, ya, Mackenzie. Dan terakhir ini untuk danau, ya, danau Amerika juga memiliki danau besar seperti Danau Superior, ya, Danau Superior. Kalau kemarin kita udah membahas ada danau laut Kaspia, ya, kemarin ada, ya, terbesar di dunia. Ini yang keduanya di Amerika, ya, danau luas kedua di dunia yaitu Danau Superior. Lalu ada danau yang lain, Danau Huron, Danau Michigan, Great Bear, Danau Erie, dan Ontario. Ya, sampai sini ya, paham ya, jelas ya. Ya, kita lanjutkan. Sekarang kita ke iklim. Mengenai iklim, ya, ini ada 5, ya, ada 5 ada 5 iklim nih. Iklimnya bervariasi karena luas wilayah daratan Amerika yang memanjang. Jadi karena dia memanjang, berarti kan kalau misal ini sini, ya, ini, ya, anggap saja lurus garisnya, ya, ini khatulistiwa nih, berarti kan ada yang tropis, ada yang subtropis, ada yang dingin. Tapi karena keadaannya berbeda, nah ini ada 5 ini. Tidak seperti di Asia, ya, menggunakan iklim tropis, subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Kalau di Amerika, ya, ini kontinental, iklim darat. Kemarin udah kita bahas kontinental itu apa, keluar di pertanyaan, ya. Terdapat di Amerika Selatan, Amerika Serikat bagian timur, ya, Amerika Serikat bagian timur sampai ke perbatasan Kanada, ya. Lalu yang kedua ini, ya, iklim kering terdapat di sebelah barat. Nah, ini beda ini, ya. Coba bentar. Iklim darat. Yang kedua iklim kering atau iklim gurun. Nah, ini, ya, yang kuning ini, ya, iklim kuning, yang kuning ini ada di sini nih. Nah, ini, ya, ini kuning, ya, itu iklim kering. Apa maksudnya? Terdapat di sebelah barat Amerika Serikat, gurun Mojave dan pantai Chile di Amerika Selatan, ya. Dan selanjutnya nomor 3, yang ketiga, yaitu iklim tropis basah, ya, terdapat di Amerika Tengah dan sebagian besar Amerika Selatan bagian utara. Ini Amerika Tengah, nah, ini wilayah Amerika Tengah, ini Amerika Tengah, ya, Amerika Tengah, ini Amerika Tengah, ini Amerika Selatan bagian utara, ya. Lalu iklim stepa, kemarin udah dibahas stepa itu apa, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi, ya. Ini terdapat di sebelah timur pegunungan Rocky sampai ke Kanada, ya, di Amerika Utara, serta dataran tinggi Brasil di Amerika Selatan. Terdapat sebelah timur pegunungan Rocky sampai Kanada, ya, di Amerika Utara, serta dataran tinggi Brasil di Amerika Selatan. Itu, ya, warnanya, ya. Yang terakhir adalah iklim dingin, terdapat di bagian paling utara daerah kutub, ya. Nih. Loh, Pak, Greenland gimana, Pak? Greenland, Pak, Amerika. Greenland tuh bagian wilayah apa, negara teritori Denmark, ya. Jadi bukan bagian dari Amerika, ya. Tuh. Iklim dingin ini terdapat di bagian paling utara atau daerah kutub. Ya, kita lanjutkan.
Ya, setelah tadi iklim, sekarang kita membahas mengenai flora dan fauna. Ini di Amerika Utara. Flora di Amerika Utara didominasi oleh padang rumput, ya, rumput hijau atau prairie. Kemarin sudah kita bahas juga, ada sabana, ada stepa dulu, lalu ada sabana, dan yang ketiga ada prairie atau prairie, ya. Ada yang nyebut prairie, ada juga, ya, ada prairie, ada prairie. Ada 3 penulisan, ya, tapi yang dimaksud juga sama, yaitu prairie. Ya, dimanfaatkan untuk lahan pertanian subur. Di wilayah Amerika Tengah mulai terdapat variasi tanaman. Di daerah Karibia terdapat hutan tropis yang diselingi padang rumput dan pohon pinus tropis. Sedangkan untuk Amerika Selatan sendiri, ya, didominasi oleh hujan tropis yang lebat. Bahkan kawasan lembah Sungai Amazon merupakan kawasan hutan tropis terlebat. Merupakan kawasan hutan hujan tropis terlebat di dunia, ya, itu di kawasan lembah Sungai Amazon. Ya, hewan yang cukup khas yaitu bison, ya, merek motor, bukan merek motor ya, ini nama hewan. Atau ada beruang kutub, di video sebelumnya juga ada penguin, ya, kalau mungkin sering nonton film itu Madagaskar, gitu ya, itu ada. Nah, ini ada ikan salmon, ya, ada ikan salmon. Kita lanjutkan untuk penduduk, ya, untuk penduduk benua Amerika sendiri, ya. Ini, nah, penduduk asli Amerika itu adalah orang Indian dan Eskimo, ya, ada 2, ya, ada ini, ya, ada Indian, yang satu ada Eskimo, ada 2. Nah, kalau menurut informasi, keduanya ini itu berasal dari ini, ya, dari Asia yang datang melalui Selat Bering. Dalam perkembangannya, orang Eskimo mendiami kawasan utara yang dingin, sedangkan orang Indian mendiami bagian tengah dan selatan, ya, bagian tengah hingga selatan. Ini orang Indian, ya. Kalau yang utara, nah, ini utara sebenarnya lebih sebelah sini sih, sebagian besar sih, ya. Ini Eskimo. Nah, kalau menurut DNA-nya mereka itu, ya penelitiannya sih memang rasnya Australomelanesia, ya. Tapi di sini dijelaskan bahwa ini, ya, pergerakannya itu, ini ada ras Mongoloid, ya, ini yang merah Mongoloid, lalu ada yang ungu ini Europid. Nah, yang kuning ini kuning atau hijau ini, ya, itu campuran dari Mongoloid dan Europid. Ya, orang Indian ini lebih dikenal sebagai orang aslinya Amerika daripada Eskimo, ya. Tapi orang-orang juga tahu bahwa Eskimo ada di mana, di Amerika juga. Tapi Amerika lebih dikenal dengan orang Indianya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat benua merah itu tidak ada kaitannya dengan kulitnya yang berwarna merah, ya, tetapi mereka itu kulitnya, mereka terbiasa melumuri tubuhnya itu dengan apa, ya, cat, tapi bukan cat, jadi pewarna, ya, itu dengan warna merah di tubuhnya. Jadi lebih dikenal dengan warna merah orang-orang Indian itu, ya. Akhirnya secara general benua Amerika ini lebih dikenal sebagai benua merah karena kulitnya berwarna merah, ya. Kulitnya orang Amerika ini, benua Amerika, ya, bukan negara Amerika, ya, benua Amerika itu kulitnya berwarna merah karena sebagian besar mereka orang Indiannya itu di zaman itu, waktu itu mereka lebih cenderung sering, ya, bukan suka, cenderung sering melumuri tubuhnya dengan cat berwarna merah, ya. Nah, kok bisa ini, ya, kok bisa orang yang tinggal di Amerika ini, ya, di Amerika ini, ya, ini semua ini di Amerika ini dikatakan bahwa berasal dari Asia, ya. Jadi penjelasannya,
kurang lebihnya ya, kurang lebih 23, aduh nggak bisa, ini nulisnya susah ya, kurang lebih ya 23.000 tahun yang lalu ya. Itu orang-orang yang ada di Asia itu mereka menyeberang ke benua Amerika. Nyebrangnya naik apa-apa? Nggak naik apa-apa ya. Kenapa kok nggak naik apa-apa? Karena kita tahu, kalian juga tahu bahwa wilayah ini, Selat Bering ini ya, Selat Bering, wilayah ini itu dulu adalah daratan, samanya dengan ini loh, Asia ini ya, Asia ini kawasan dangkalan Sunda. Kalau yang di Australia dengan Papua itu lebih disebut dengan dangkalan Sahul ya. Jadi wilayah Sumatera, Jawa, Bali sampai Kalimantan ya, Kalimantan ini merupakan disebut dengan wilayah dangkalan Sunda. Nah, sedangkan wilayah ini dari Australia sampai Papua ini lebih dikenal dengan dangkalan Sahul ya. Udah dibahas dulu waktu di kelas sebelumnya. Itulah kenapa hewan-hewan yang ada di Papua itu lebih cenderung sama dengan yang ada di Australia, sedangkan hewan-hewan yang ada di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan itu lebih cenderung sama dengan yang ada di Asia ya, seperti gajah, harimau ya, dan lain sebagainya yang ada di Indonesia bagian barat ya. Indonesia bagian barat ya, bukan waktu Indonesia barat, tapi Indonesia bagian barat ini lebih cenderung sama dengan benua Asia. Nah, sama halnya dengan ini tadi ya, manusianya di zaman dulu itu ya, itu kan selatnya ini kan warnanya kan, lihat nih warnanya, nah biru muda, artinya kalau dia birunya biru muda berarti itu adalah laut dangkal ya. Kalau laut dangkal berarti sebelum es mencair, wilayah ini berarti adalah daratan ya, ini daratan ya, wilayah ini adalah wilayah daratan. Artinya orang-orang yang ada di sini, manusia yang ada di Asia ini, Asia Timur, itu dia bisa bermigrasi ke benua Amerika. Nah, orang yang bermigrasi ini terpecah menjadi dua. Sebagian ada yang menetap di utara ya, ada yang menetap di utara, dan sebagian ada yang bermigrasi ke Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Nah, wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan ini, nah ini mereka lebih cenderung disebut sebagai wilayah Amerika apa? Latin ya, ini ya, wilayah Amerika Latin. Amerika Latin itu apa? Amerika Latin itu adalah wilayah benua Amerika yang sebagian besar penduduknya itu ya, bahasa yang digunakan oleh wilayah ini itu wilayahnya apa ya, logatnya itu logat bahasanya orang Spanyol yang Spain, dan logat Portugis, walaupun bahasanya Amerika ya, Inggris Amerika ya, tapi logatnya itu ya, itu mereka menggunakan menggunakan bahasa-bahasa Roman yang berasal dari Spanyol dan Portugis ya, sehingga wilayah di Asia di Amerika, sehingga wilayah di Amerika Tengah dan Amerika Selatan ini lebih cenderung disebut dengan Amerika Latin ya. Nah, itu bahasa Latin, itu bahasa kunonya yang ada di semenanjung Italia, bukan negara Italia ya, tapi semenanjung Italia ya. Jadi lebih cenderung dialeknya itu atau penuturan aslinya itu menggunakan bahasa-bahasa Roman ya, dari Spanyol ataupun dari Portugis. Indonesia ada, enggak ada, tapi Timor Leste ya kalau lihat bahasanya negara Timor Leste ya hampir mirip-mirip gitu ya.
logatnya, bukan bahasanya ya, logatnya dibedakan. Ya, lalu agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Amerika Tengah, ya, penduduk Amerika ini, ya, ya hampir seluruhnya itu adalah Kristen, Protestan, dan Katolik, ya, seluruhnya, hampir seluruh di benua Amerika ini, ya. Jadi kalau kita lihat pembagiannya itu ada Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Shinto, Konfusianisme, Animisme, Buddha Asia Tenggara, dan Kristen Ortodok itu ada, tapi lebih cenderung dominan oleh masyarakat Amerika yang beragama Kristen, Protestan, ataupun Katolik, ya. Untuk penduduknya. Selanjutnya untuk kegiatan ekonomi. Nah, ini untuk industri Amerika Utara, ya, ini aktivitas penduduknya didominasi oleh bidang jasa dan industri, ya, bidang jasa dan industri. Itulah kenapa di Amerika Utara itu cenderung nih gedungnya tinggi-tinggi, ya, gedungnya tinggi-tinggi. Ada di pinggir sungai, iya, ada di pinggir sungai. Jangan lupa, sungai itu adalah jalur paling penting, ya, untuk transportasi. Pertanyaannya, kenapa kok sungai itu kok untuk bidang industri sangat penting? Karena jalur sungai ini kan dianggap sebagai jalur perdagangan yang murah, ya, yang murah. Jadi dengan menggunakan kapal, ya, kapal pengangkut, ya, kargo ataupun peti kemas dan sebagainya, itu biayanya lebih dapat ditekan, ya. Ya, memang kelemahannya memang dari segi waktu itu memang lebih lama, ya, karena kecepatan kapal yang berapa knot, ya, tidak seperti kapal perang sampai ada yang 20 knot, ya, ada yang 25 knot sampean, saking cepatnya. Kalau untuk kapal pengangkut tidak cepat, jalannya pelan, ya, itulah jadi waktu pengiriman juga agak sedikit lama, ya. Ya, untuk jasa, nah itu gedung-gedung tuh, satu gedung tuh berisi beberapa perkantoran, ya, bukan satu gedung dimiliki oleh satu, ya, memang ada satu gedung dimiliki oleh satu perusahaan ada, tapi cenderungnya bahkan termasuk di Jakarta pun tuh satu gedung digunakan untuk beberapa perusahaan. Ada lantai A untuk perusahaan, lantai 1 digunakan perusahaan, lantai 2 digunakan untuk perusahaan A, lantai 3 digunakan perusahaan B, dan seterusnya, ya. Jadi seperti itu, bukan berarti terus satu gedung digunakan seluruhnya untuk satu perusahaan. Ada memang, tapi tidak semuanya. Lalu yang kedua adalah peternakan, ya, ini untuk peternakan, ya, Pegunungan Rocky itu berkembang menjadi daerah peternakan penghasil daging, wool, susu, dan keju, ya. Kalau udah ada daging, biasanya ya hewan-hewan penghasil makanan untuk manusia, ya, yang daging-dagingan. Nah, biasanya juga hewannya itu memiliki bulu yang tebal, dimanfaatkan untuk wool. Nah, seperti sapi pun juga sama, sapi perah ada susu, keju juga bahannya dari susu, ya. Yang selanjutnya untuk perikanan. Nah, perikanan banyak diusahakan di sepanjang pantai utara, danau besar, tadi udah ada Laut Karibia dan Samudra Atlantik. Untuk pertambangannya, daerah pertambangan ini terdapat di daerah Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi Amerika Tengah dan Amerika Selatan lebih cenderung disebut dengan Amerika Latin, ya. Jenis barang tambangnya ada minyak bumi, timah, batu bara, biji besi, nikel, dan uranium, ya. Ini, ya, ini contoh truknya, ya, untuk pengangkut barang tambang, biasanya batu bara, biasanya seperti ini bentuk truknya, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk karakteristik benua, ya, kira-kira ada 10 karakteristiknya. Jadi yang pertama merupakan benua berbentuk meridian, yang memanjang dari utara ke selatan, ya. Ini, ya, memanjang dari utara, ini dari utara, nah, dari utara. Ini kan wilayah patokannya pokoknya Khatulistiwa,
ya, patokannya khatulistiwa, berarti ini merupakan wilayah utara, ini wilayah selatan ya. Jadi merupakan benua yang berbentuk meridian memanjang dari utara ke selatan, dari utara ke selatan ya. Pak, kalau dibuat dari selatan ke utara boleh? Boleh ya, tidak masalah ya. Selanjutnya yang kedua adalah memiliki air terjun yang tinggi di dunia, yaitu air terjun Angel Escaloni di Venezuela, yaitu fotonya. Lalu yang ketiga, memiliki air terjun dengan debit air terbesar di dunia, yaitu air terjun Guaira ya, ini yang terbesar ya. Yang keempat adalah ini ya, memiliki gunung api aktif tertinggi ya, yaitu Gunung Nevado Ojos del Salado. Wah, ini adalah sebuah itu ya, stratovolcano yang besar ya. Ini gunung ini terdapat di pegunungan Andes di perbatasan Argentina dan Chili ya, merupakan gunung api yang tertinggi ya, yang ada di dunia. Jadi tertinggi di dunia ini ada di sini, di Amerika Selatan ini ya, Argentina, perbatasan Argentina dan Chili ya. Ketinggiannya itu mencapai 6.000-an ya, 6.893 kalau tidak salah ya, untuk 6.893 meter dari permukaan laut ya. Itu untuk gunung api tertingginya ya, yang ada di benua Amerika ya. Lalu yang kelima, ini memiliki tanah genting ya, tanah genting, memiliki tanah genting dan terusan di Panama, Amerika Tengah yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Nah, pertanyaannya, tanah genting itu apa ya? Tanah genting atau isthmus itu daratan kecil yang menghubungkan dua daratan ya, daratan kecil yang menghubungkan dua daratan dan dibatasi oleh dua perairan ya. Ya, kebalikan dari selat lah ya, dapat dikatakan sebagai kebalikan dari selat. Nah, untuk Panama sendiri ini ya, kita tunjukkan ya. Untuk Panama ya, Panama itu ada di sini nih, ini Panama ya, menghubungkan Samudra Atlantik ya, ini Samudra Atlantik, ini Samudra Pasifik ya. Jadi terusan Panama ini untuk memotong jalur laut ya, jalur transportasi laut. Lalu selanjutnya adalah, kita lanjutkan, nih, memiliki peninggalan bersejarah, yaitu piramida bangsa Inca ya, Inka. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau di Indonesia kan mungkin namanya candi ya, jadi kalau melihat bentuknya ini mirip seperti dengan Punden Berunda ya. Di Indonesia ada bentuk seperti ini, candi seperti ini, bentuk candi yang bentuk seperti ini ada ya, ada di Jawa Tengah. Itu seingat saya namanya Candi Sukuh, itu ada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Itu bentuknya ya hampir mirip dengan seperti ini, dengan piramida dari suku bangsa Inca ini ya. Ya, bisa kalian searching sendiri nanti ya. Selanjutnya adalah ya, memiliki lembah sungai terluas, yaitu lembah sungai Amazon di Brasil ya, yang terkenal dengan ular anakondanya ya, itu ya.
Yang kedelapan, memiliki tempat terkering di dunia yaitu Gurun Antacamadichile ya. Gurun ya, kalau untuk pengertian gurun sendiri tidak perlu saya jelaskan, kemarin sudah ada ya, sudah kita bahas di benua Asia gurun itu apa kemarin ya. Kita lanjutkan yang kedelapan ya. Jadi benua Amerika ini memiliki tempat terkering di dunia yaitu Gurun Atacama di Chile ya. Ini merupakan dataran tinggi sebenarnya ya, dataran tinggi, dan merupakan gurun terkering di dunia. Jadi kalau menurut sejarah ya, catatan sejarah itu, jadi gurun yang terkering di dunia ini sempat mengalami hujan deras ya, yaitu pada Agustus 2015 dan bulan Maret 2017 ya. Jadi 2 kali, sisanya ya kering kerontang ya, terluas di dunia, terpanas, terkering di muka bumi ya. Selanjutnya, nah ini memiliki ngarai terbesar di dunia yaitu Grand Canyon di Colorado, Arizona ya. Canyon ya. Apa itu canyon? Ya, ini ya. Yang ke-9, memiliki ngarai terbesar di dunia yaitu Grand Canyon di Colorado, Arizona. Nah, ngarai itu apa? Ngarai itu lembah ya. Jadi ini ada ngarai nih, bentar saya tunjukkan dulu. Nah, ini ada lembah ya, lembah dalam yang bersih terjal yang terbentuk akibat erosi aliran sungai. Ini tuh, ini gerak-gerak gambarnya. Ini juga ini ngarai ini. Nah, ini ngarai ya. Jadi itu terjadi karena erosi aliran sungai ya. Datang juga sebagai lembah yang dalam, sempit, dengan lereng yang sangat curam ya. Jadi ngarai-ngarai ini ada di Colorado ya, di utara Arizona ya. Ya, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah, nah ini merupakan penghasil kopi terbesar di dunia. Apa kopinya? Kopi dari Brasil tuh ya. Kopi dari Brasil itu yang sering kalian dengar yaitu kopi Arabica. Jadi kopi Arabica ini berasal dari Brasil ya, yang memiliki berbagai keunggulan ya. Kita lanjutkan. Dan yang terakhir adalah negara-negaranya. Nah, kalau kita melihat dari data ini ya, dari tabel ini, jadi seluruhnya itu ada 36 ya, 36 negara yang dikelompokkan menjadi 3 kawasan, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Untuk Amerika sendiri yaitu ada 3 ya, itu ada Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Amerika Tengah ada 20 dan Amerika Selatan ada 13. Jadi totalnya dari benua Amerika sendiri ya, dari utara ke selatan itu ada 36 negara ya. Demikian pembahasan kita mengenai benua Amerika pada hari ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar, tetap searching karena materi yang saya sampaikan ini pasti masih banyak yang kurang ya. Jadi kalian bisa memperluas dan memperdalam pengetahuan lagi mengenai benua Amerika ya. Bisa belajar melalui berbagai macam website yang dapat kalian searching melalui internet ya. Demikian dari saya, sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.